Nah, masih bersama kita di program Mutiara Iman dalam pembahasan ancaman dekadensi moral dan penguatan nilai-nilai keagamaan bersama Bapak Adib Audillah Fasya, MSI ya Pak. Ya. Langsung ke poin berikutnya, bagaimana sebaiknya proses internalisasi nilai moral keagamaan itu dilakukan Pak? Baik, kembali lagi ke pembahasan dekadensi moral ini. Jika kita kaitkan dengan bagaimana peran agama internalisasi, maka satu hal yang sangat penting dalam bagaimana penanaman perilaku etika moral yang baik itu adalah dengan cara pengajaran agama yang baik. Ya, dari kecil orang tua seyogyanya adalah memasukkan anak-anak ke dalam madrasah diniyah misalnya, TPQ atau TPA ya, istilah lain di tempat saya itu TPA ya, kalau di sini itu TPQ. Nah, itu akan sangat berperan ya dalam penanaman nilai-nilai yang baik bagi anak-anak atau remaja. Nah, di dalam agama sendiri tentu saja banyak nilai-nilai yang sangat bagus ya, tentu saja Nabi Muhammad SAW sudah mengajarkan semuanya bagaimana berperilaku yang baik. Di sana sudah komplit ya. Tinggal bagaimana penanaman nilai-nilai tersebut diaplikasikan. Artinya dengan pembelajaran yang baik, anak-anak atau remaja akan menjadi pribadi yang baik. Seperti itu. Kemudian bagaimana sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam membekali anak untuk menerapkan nilai moral keagamaan? Baik, berkaitan dengan itu ya, ada salah satu hadis dari Nabi Muhammad SAW yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallimu saghiru lil kabiri wal maru lil qa'idi wal qalilu lil kasiri, muttafaqun alaih. Jadi inti dari hadis ini adalah bagaimana ini adab ya, bagaimana ketika anak kecil itu sebaiknya menyapa yang besar. Jadi yang kecil ketika bertemu dia yang menyapa dulu yang besar. Kemudian yang kedua adalah wal maru alal qaidi. Jadi orang yang berjalan, misalnya jalan lewat gang gitu ya. Nah, di situ ada orang yang duduk, maka orang yang jalan itu menyapa orang yang duduk. Nah, itu yang dicontohkan Nabi. Jadi kalau kita lewat mana jalan atau lewat, kalau di kampus ya, ada Pak dosen atau yang teman-teman yang lain misalnya yang duduk, maka yang jalan menyapa yang duduk, nggak sebaliknya ya. Atau malah jalan ada nyelonong, itu kan berarti sudah tidak beradab ya. Artinya adabnya kurang ya, etika dalam dalam anjuran nabinya itu sudah kurang. Tadi yang wal maru alal qaidi, dan yang terakhir adalah wal qalilu alal kasiri, yang sedikit ya menyapa yang banyak. Jadi Nabi sudah mengajarkan bagaimana seorang itu ya ketika bertemu dengan orang lain itu berinteraksi bagaimana, sudah sangat komplit. Dan masih banyak lagi ya. Kemudian pada hadis yang lain Rasulullah SAW juga menyatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Jadi Nabi Muhammad juga menyatakan bahwasanya bagi seorang muslim ya, bagaimana dia dianggap sebagai seorang muslim, maka yakul khairan aw liyasmut, maka dia berkata baik atau diam. Jadi ketika kita bertetangga, berteman kepada siapapun, maka perkataan kita ini haruslah yang baik-baik ya. Jangan sampai apa yang kita katakan ini bisa menyakiti atau bisa menyinggung orang lain ya, seperti itu. Wah, kita jadi lebih memahami nih tentang proses internalisasi nilai moral keagamaan dan sunnah-sunnah yang Rasulullah SAW ajarkan untuk menerapkan nilai moral keagamaan. Tentunya kita masih memiliki beberapa pertanyaan yang akan dibahas setelah ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di program Mutiara Iman.